بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, al-mar'u ma'a man ahabba ilaihi yaumal qiyamah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, Bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Besar Al-Furqan yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia-Nya, wabil khusus di waktu yang penuh keberkahan ini, waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wal fajr, waktu di mana seluruh aktivitas ibadah taqarrub kita disaksikan oleh para malaikat, waktu di mana 2 rakaatnya sebelum subuh dinilai adalah lebih baik daripada dunia dan segala isi. Kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa curah limpahkan kepada manusia yang paling baik di alam jagat raya ini, manusia yang paling rajin di dalam ibadahnya, paling khusyuk di dalam sholatnya, paling mabrur di dalam hajinya, paling santun dan kasih sayang terhadap sesamanya. Tetapi juga beliau sangat keras dan tegas di dalam memegang prinsip dalam perjuangannya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, ini mohon maaf pagi hari ini saya tidak menyampaikan pelajaran hadis yang berkaitan dengan akhlak. Saya ingin, karena kita sedang berada di bulan Rabiul Awwal. Rabiul Awal ini kita lebih mengenal, lebih akrabnya adalah bulan Maulid. Bulan Maulid. Jadi hadirin sekalian, saya ingin untuk mengenang kembali
sosok yang dijadikan sentral percontohan oleh Allah itu terutama dalam akhlak. Yang tentunya hadirin sekalian ini harus mendapatkan tempat di hati kita. Jadi beliau ini harus mendapatkan tempat di hati kita. Gitu. Selain Allah tentu saja yang pertama, maka yang kedua adalah sosok Rasulullah SAW. Saya kira tanda bahwa beliau ini masih mendapatkan tempat di hati kita itu ketika disebut nama beliau, maka dengan spontan gitu, akan keluar dari bibir kita sebagai akhlak kita terhadap Rasulullah, kita mendoakan Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita termasuk kategori yang kata Rasul, orang yang paling kikir gitu. Orang yang paling kikir itu kata Rasulullah, apabila disebut namaku gitu, itu tidak nyambung ke hati dan tidak keluar ucapan doa buat Rasulullah dengan membacakan sholawat. Jadi setiap kali seorang muslim yang mendengar nama Rasulullah disebut, maka akan dengan spontan akan kemudian mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal ini sesungguhnya bukan hanya kelahiran Rasulullah. Ada 3 hal yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal. Yang pertama, memang beliau dilahirkan menurut para ahli sejarah sepakatnya itu adalah beliau dilahirkan 12 Rabiul Awal. Tahunnya adalah tahun gajah, Amul Fil. Bahasa Arabnya adalah Amul Fil, tahun gajah, 12 Rabiul Awal. 571 Masehi kalau Masehi. Beliau lahir dengan segala peristiwa yang menyertainya, ya, keajaiban-keajaibannya. Jadi di sejarah itu ada keajaiban di mana api yang disembah oleh bangsa Persia itu yang tidak pernah mati ketika Rasulullah dilahirkan, tiba-tiba kemudian api itu mati, dan beberapa hal yang menyertai keistimewaan lahirnya seorang sosok manusia yang istimewa, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadirin, di 12 Rabiul Awal kembali, ini adalah di mana hari pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kakinya di Madinah Al-Munawwarah. Ini tepat 12 Rabiul Awal, hari Jumat. Jadi 12 Rabiul Awal itu adalah di mana Rasulullah dalam perjalanan panjang hijrah itu tiba di Madinah. Hari pertamanya adalah beliau menginjakkan kakinya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebelumnya beliau sampai di Kuba hari Senin. Itu di Kuba. Menetap beliau di Kuba 4 hari di sana. Dan beliau sempat membangun Masjid Kuba. Dan ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi bagi yang berkesempatan ke tanah suci, maka biasanya Kuba ini menjadi salah satu kunjungan spiritual ke sana, gitu. Kemudian melaksanakan sholat sunnah di sana. Ini adalah masjid yang dibangun ussisa ala taqwa, di dalam Quran ini diabadikan juga. Masjid yang dibangun dengan dasar takwa. Pondasinya adalah pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang sangat kuat, saya kira. Jadi membangun masjid rumah Allah itu pondasi yang paling kuat yang harus ditanamkan adalah dasarnya adalah ketakwaan kepada ussisa ala taqwa, yang dibangun atas dasar takwa. Ini hadirin sekalian, seolah 12 Rabiul Awal yang kedua ini adalah kelahiran kedua Rasulullah.
Karena kita tahu hadirin sekalian, di Mekah, tempat kelahiran beliau yang pertama, beliau tidak begitu leluasa. Ruang gerak beliau dibatasi di dalam kemudian menyampaikan dan menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Madinah, ini kelahiran kedua, begitu leluasa beliau. Ruang gerak beliau begitu luas untuk menyampaikan ajarannya di Madinah. Madinah adalah hadirin sekalian yang memberikan tempat kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan, mengaplikasikan seluruh ajaran yang dibawa oleh beliau, Rasulullah SAW. Ini adalah 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal yang ketiga hadirin sekalian, tepat persis sebagaimana kelahiran beliau. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, beliau di mana adalah hari wafatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi 12 Rabiul Awal yang pertama beliau dilahirkan ke dunia ini. 12 Rabiul Awal yang kedua beliau menginjakkan kakinya di Madinah. 12 Rabiul Awal yang ketiga tahun ke-13 Hijriah beliau wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Saya kira ini bukan kebetulan ya. Bukan kebetulan gitu. Maka saya kira ini pentingnya 12 Rabiul Awal untuk kemudian mengenang kembali sosok manusia agung. Kembali hadirin sekalian untuk mendapatkan hati di hati, untuk mendapatkan tempat di hati kita dan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena hadirin sekalian, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Saya kira ini sebuah balasan terhadap kecintaan beliau terhadap kita sebagai umatnya. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita cinta kepada Rasulullah. Bahkan kita diajarkan oleh Rasulullah itu, adibu auladakum ala talati khisolin. Ini harus ditanamkan sejak dini kecintaan kepada Rasulullah. Didik anak-anak kalian, adibu auladakum ala talati khisolin. Didik anak-anak kalian ini dengan 3 hal. Pertama adalah hubbi nabiyikum, dengan kecintaan kepada nabi kalian Rasulullah SAW. Wa hubbi ahli baitihi, dan kecintaan kepada keluarganya. Jadi bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga kecintaan kepada keluarganya. Wa hubbi ahli baitihi. Wa qiraatul Qur'an, dan ajari anak kalian itu dengan membaca Al-Qur'an. Jadi hadirin sekalian, kecintaan kepada Rasulullah ini adalah bagian daripada pendidikan awal gitu, yang harus ditanamkan kepada generasi kita. Kenapa kita cinta kepada Rasulullah SAW? Ini harus ada bukti nanti, betul nggak cinta kita kepada Rasulullah? Seberapa besar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Karena ini ada indikasi dengan grafik keimanan kita juga, kecintaan kepada Rasulullah. Umar bin Khattab pernah ditanya, Umar bagaimana pagi hari ini? Kata Umar, saya mencintai engkau sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Kata Rasulullah, belum. Mencintai Rasulullah sama dengan mencintai diri kita, belum. Ini kadarnya masih. Besoknya ditanya lagi Umar bin Khattab, bagaimana Umar pagi hari ini? Saya mencintai engkau ya Rasulullah, melebihi cinta saya, kepada keluarga dan kepada seluruh manusia. Baru hari ini sekalian, itu adalah kecintaan yang benar kepada Rasulullah SAW. Kembali hari ini sekalian, kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Karena Rasul telah memberikan cintanya yang besar kepada kita sebagai umatnya.
Dalam setiap kesempatan Rasulullah senantiasa menyebut ummati. Pemikiran beliau dalam kehidupan, dalam perjuangan adalah memikirkan umat, kecintaannya terhadap umat kita. Rasulullah itu kurban, ya, kurban. Beliau persembahkan satu buat umatnya. Allahumma taqabbal min Muhammadin, doa beliau, ya, wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Beliau memikirkan umatnya yang tidak sanggup berkurban. Kata Rasul, ini adalah untuk umatku. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Usai subuh begini hadirin sekalian, Rasulullah sering keluar mengenegahkan tangannya. Allahumma barik ummati, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan, berikan kesuksesan, berikan kebahagiaan bagi umatku yang membuka harinya, aktivitas di pagi harinya, ya, dengan membuka ketaatan kepada Allah, dan dia kemudian melakukan aktivitas di pagi hari. Berikan keberkahan, ya Allah. Lagi-lagi kita mendapat doa Rasulullah, kecintaan beliau kepada kita sebagai umat. Hadirin sekalian, Rasulullah ditawarkan, setengah dari umatku masuk surga, umatmu, atau engkau diberikan hak syafaat. Rasulullah memilih hak untuk memberikan syafaat kepada kita sebagai umat, supaya umatnya lebih banyak yang tertolong oleh beliau. Seperti lebih banyak lagi umatnya yang masuk surganya Allah. Beliau mengambil hak syafaat, yang disebut dengan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari baginda Rasul, yang kita harapkan tentu saja ada sekalian. Dengan membaca sholawat kepada beliau, kita berharap kecintaan kepada beliau, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ini salah satu hak untuk mendapat syafaat hadirin sekalian adalah, kata Rasulullah, man qala hina yasma'un nida. Hadirin sekalian, ini salah satu wasilah nih, perantara yang menghantarkan kita mendapatkan syafaat. Kata Rasulullah, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarqa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamam mahmudan ladzi wa'atta. Halat syafaati, kata beliau, halat syafaat. Jadi sekalian, ini jangan dianggap sepele panggilan adzan ini. Kita jawab panggilan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika hayya 'alas shalah, hayya la haula wala quwata illa billah. Karena memang ketika kita diajak sholat ini untuk al-pagi berjamaah ini, kalau tidak ada daya upaya gitu, tidak ada pertolongan Allah, berat juga nih kaki ini untuk melangkah. Jangankan jauh hadirin sekalian, mungkin depan musola atau depan masjid gitu, berat sekali untuk kaki ini melangkah. Maka la haula wala quwata illa billah. Nah hadirin sekalian, kata Rasulullah, barang siapa yang menjawab adzan dan selesai adzan dia berdoa Allahumma rabba hadhihi, tadi, kata Rasulullah, halat syafaati, dia berhak mendapatkan syafaatku. Halat syafaat. Jadi salah satu dari kalian untuk mendapatkan syafaat Rasulullah adalah mendengarkan adzan, menjawab adzan. Ya tentu saja yang ini adalah mendatangi panggilan itu. Kemudian dia berdoa tadi dengan doa tadi, halat syafaat. Kenapa hadirin sekalian? Karena di doa itu kita mohon kepada Allah, ba'athul maqamam mahmudan ladzi wa'atta, dan bangkitkan dia Rasulullah itu maqamam mahmudan, kepada makom yang terpuji. Makom terpuji itu menurut para ulama adalah hak beliau memberikan syafaat kepada kita umatnya. Maqamam mahmudan ladzi wa'atta, yang dijanjikan,
kepada beliau adalah memberikan hak syafaat. Nah, hadirin sekalian, ini kecintaan kepada baginda Rasul. Karena beliau telah memberikan cintanya kepada kita sebagai umat. Seringkali kita dipikirkan, disebut oleh beliau ummati. Dan yang terakhir hadirin sekalian, di akhir hayat beliau, saat kematian menjemput beliau, yang beliau sebut bukan istrinya. Yang beliau sebut bukan putri beliau, Fatimah, putri kecintaan beliau, bukan. Yang beliau sebut hadirin sekalian adalah ummati, ummati, ummati. Jadi hadirin sekalian menunjukkan seseorang itu kan cinta, itu yang disebut akhir hayatnya adalah refleksi kecintaannya. Orang yang cinta apa gitu disebut itu. Nah, beliau sangat cinta kepada umatnya, yang beliau adalah sebut ummati, ummati. Bagaimana umatku? Dan beliau hari selalu memberikan apresiasi yang besar kepada kita. Kata beliau, tuba, ini kepada generasi yang sejaman dengan beliau hanya satu kali. Beliau memberikan apresiasi. Kata beliau, tuba liman ro'ani thumma yu'minu bi. Satu kali aja. Berbahagialah orang yang berjumpa dengan aku, kemudian dia beriman kepada aku. Ini yang disebut dengan para sahabat. Jadi sahabat itu kriterianya 4. Kriteria disebut sahabat itu 4. Satu adalah orang yang sejaman dengan Rasulullah SAW, hidupnya sejaman dengan Rasulullah. Yang kedua adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Walaupun sejaman, tidak bertemu, tidak disebut sahabat. Jadi dia hidup sejaman dengan Rasulullah. Yang kedua, dia pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, dia beriman kepada Rasulullah. Abu Jahal sejaman, pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia tidak beriman, gugur, dia bukan sahabat. Yang ketiga, dia dalam keadaan husnul khotimah, tetap dia beriman, berpegang teguh terhadap ajaran Rasul. Ketika ini tidak ada juga gugur, bukan sahabat. Hari ini sekalian ada orang yang sejaman dengan Rasulullah gitu, tapi dia tidak berjumpa dengan Rasulullah. Dia beriman kepada Rasulullah. Ada, tidak disebut sahabat. Salah satu contohnya adalah Uwais Al-Qarni. Ini yang terkenal ini. Uwais Al-Qarni ini hidup sejaman dengan Rasulullah, tapi dia tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Dia beriman kepada Rasulullah. Beliau tidak dikatakan sahabat. Ini manusia yang tidak dikenal di bumi, tidak populer di bumi, tapi dia populer di langit. Populernya di langit, di kalangan para malaikat. Kan ada orang tuh terkenalnya di bumi begitu populer gitu, di langit sama sekali nggak dikenal. Ini nauzubillah. Beliau nyaris tidak dikenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Ini orang biasa apa orang awam? Sampai Rasulullah itu kepada Umar bin Khattab, Umar datangi seorang laki-laki di Madinah, pedagang Pak, pedagang. Temui dia, minta doa kepada dia. Minta doa. Seorang sekaliber Umar bin Khattab, bukan lagi ulama besar, saya kira sahabat atau orang sudah tertinggi lah setelah Rasulullah. Temuin dia, minta doa kepada orang itu. Minta didoain. Seorang pedagang Pak, pedagang di pasar, pedagang daging. Uwais Al-Qarni. Orang miskin. Tapi misalnya ini juga pembelajaran buat kita, kita tidak boleh meremehkan orang lain gitu. Boleh jadi dia punya keunggulan, punya keistimewaan yang kita nggak tahu. Nah, Uwais Al-Qarni terkenal di langitnya baktinya kepada ibunya, hadisah. Baktinya kepada ibunya. Dia pernah menggendong ibunya
dari Madinah ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah 450 km untuk menunaikan ibadah haji. 450 km. Itu dianggap sebuah prestasi akhlak yang luar biasa. Tidak mengedir unta karena beliau orang miskin. Karena ibunya senantiasa, Uwais, kapan ibu bisa berangkat haji? Uwais, kapan ibu bisa berangkat haji? Kata Uwais dengan yakin, insya Allah kita berangkat. Insya Allah kita berangkat. Bahkan beliau melatih diri gitu. Jadi melatih diri, beli seekor kambing kecil dan dia kandangnya di atas bukit. Orang mentertawakan Uwais ini. Untuk apa gitu? Padahal digendong Pak itu kambing, dilatih naik ke atas. Tiap hari makin besar, makin besar. Uwais naik lagi itu, menggendong kambingnya. Diketawakan orang, padahal dia sedang melatih diri untuk menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah. Kita hadirin sekalian, pertanyaan kita, pernah menggendong ibu kita karena untuk. Nah, hadirin sekalian, kembali lagi ini sahabat. Jadi sahabat itu kata Rasulullah, tuba, berbahagialah. Liman ro'ani thumma yu'minu bi. Dia berjumpa dengan aku, tapi dia kemudian beriman kepada bahagia itu. Nah, kita hadirin sekalian, kata Rasul, apresiasinya itu, tuba, thumma tuba, thumma tuba. Ini yang luar biasa kata Rasul. Berbahagialah. Kemudian berbahagia 3 kali Pak apresiasi beliau ini. Summa tuba, kemudian berbahagia. Liman lam ru'ani summa yu'minu bi. Dia tidak berjumpa dengan aku. Dia tidak pernah bertemu dengan aku. Tapi dia beriman kepadaku. Kita. Jadi terlalu mungkin Pak kata Rasulullah, kelewatanlah bukan. Kelewatan terlalu. Kalau orang bertemu dengan Rasulullah dengan segala keindahan akhlaknya, dengan segala keagungan perilakunya, kalau nggak beriman kepada Rasulullah, terlalu kelewatan. Sama dengan unta lah gitu, bertemu dengan Rasulullah sama dengan unta. Dia ketemu dengan Rasulullah tapi dia tidak beriman. Nah, hadirin sekalian, kita tidak bertemu, tidak berjumpa dengan Rasulullah. Apresiasi beliau, berbahagialah orang yang tidak berjumpa denganku tapi kemudian dia beriman kepadaku. Berbahagia sekali. Jadi ini hadirin sekalian, yang pertama, kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Karena beliau telah memberikan cintanya yang demikian besar kepada kita. Tidak tahu diri kita kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, hadirin sekalian, kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Karena Allah telah menciptakan sosok manusia terbaik di alam jagat raya ini. Manusia terbaik. Bahkan bukan manusia terbaik, makhluk terbaik. Sayyidul khalaiki wal bashar. Beliau ini adalah manusia terbaik, makhluk terbaik. Jadi bukan hanya manusia terbaik, tapi juga adalah makhluk yang terbaik yang pernah Allah ciptakan. Kan rata-rata hadirin sekalian, dari sosok manapun gitu Pak, dari sosok manapun, kalau kita mengenal Rasulullah, maka ketika kita mengenal lebih dekat kepada Rasulullah, lebih dekat lagi kepada Rasulullah, maka kita akan berhenti dengan kekaguman demi kekaguman terhadap baginda Rasul. Jadi makin didekati hari sekalian, makin didekati kehidupan Rasulullah, maka yang ditemukan adalah keindahan demi keindahan akhlak perilaku beliau. Kan beda hari sekalian dengan figur-figur sekarang, gitu ya. Jadi kemuliaannya itu ketika berada di podium mungkin Pak, di pemberitaan boleh jadi, tapi ketika didekati, boleh jadi bukan kecintaan yang timbul, malah kita kekecewaan. Oh, begini rupanya yang keseharian.
Boleh jadi hadis sekalian, Bapak-bapak masih menghormati saya karena saya sering tampil. Kalau kita lebih dekat lagi karena Allah masih menutup aib-aib saya. Rasulullah makin didekati, orang makin jatuh cinta kepada Rasulullah. Karena bukan sosok hanya tampil di permukaan. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segi manapun gitu, beliau ini adalah makhluk yang memang sempurna. Insan kamil fi ahsani taqwim. Maka dijadikan uswah itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini manusia ideal. Dari segi fisik memang hampir seluruh nabi gitu. Karena ini mau dijadikan manusia model, nabi itu kan manusia model. Dari segi fisik, rata-rata nabi itu menarik. Orang-orang yang menarik secara fisik. Cuman yang terkenal adalah hanya Nabi Yusuf ya, kegantengannya. Sampai-sampai para pembesar, ratu istri-istri pembesar Mesir ini, ketika Yusuf keluar gitu, dengan segala kewibawaan, kenabian dan ketampanannya, menyebutnya hadza malakun karim. Ini sih bukan manusia, tapi ini adalah malaikat yang mulia. Begitu terpesona gitu dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Hadza malakun karim. Sampai tidak sadar hadirin sekalian melihat ketampanan Nabi Yusuf itu, mereka telah mengiris jarinya jadi melongo, Pak. Jadi Nabi Yusuf lewat dalam sebuah jamuan itu disuruh keluar memang gitu. Semua terpesona gitu dengan ketampanan Yusuf, sampai keluar dari mulutnya itu hadza malakun karim. Ini sih bukan manusia gitu. Ini adalah malaikat yang mulia. Nah, Rasulullah hadirin sekalian, dari segi fisik diceritakan dalam beberapa hadis, beliau ini sangat luar biasa tampannya. Cuman di wajah beliau ada wibawa yang demikian besar. Jadi orang tidak bisa memandang lama wajah Rasulullah. Karena ada wibawa yang demikian besar yang dimiliki Rasulullah. Tapi Ali misalnya pernah menceritakan, beliau adalah setampan-tampannya orang di waktu itu. Tidak tinggi, tidak terlalu tinggi, dan tidak pendek, sedang Rasulullah. Wajahnya bulat bercahaya gitu. Pokoknya disempurna beliau untuk sosok manusia. Bagaimana tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Nah, hadirin sekalian, dari segi aspek manapun, bahkan kalau kita mau belajar kehidupan Rasulullah, ini perjalanan pola hidup Rasulullah. Ini beliau tuh usia 25 tahun saat itu sudah menjadi pengusaha sukses. 25 tahun. Ini udah kelewat kita. Beliau usia 25 tahun sudah menjadi pengusaha sukses. Berarti beliau sudah menjadi orang kaya di usia 25 tahun. 25 tahun sudah menjadi pengusaha sukses dan sudah menjadi orang kaya. Walaupun pada akhir kehidupan beliau memilih hidup miskin. Ini Pak, bukan jatuh miskin. Saya ulang nih. Walaupun pada akhir kehidupan beliau memilih hidup miskin, bukan jatuh miskin. Memilih pilihan miskin. Beliau menjadi orang kaya, sukses menjadi pengusaha, pembisnis pada usia 25 tahun. Kenapa kaya hadirin sekalian? Kalau kita baca di ekonomi syariah, Syafi'i Antonio itu, seorang pakar ekonomi, ada 3 ciri daripada bisnis Rasulullah. Pertama, bisnis Rasulullah itu partainya besar, bukan jualan kecil, Pak. Partai besar. Karena karakter di Mekah itu adalah mereka adalah pedagang ya, karakter itunya, tempatnya itu. Partainya besar. Yang kedua, jaraknya jauh. Jadi ekspor, Pak. Rasulullah itu ekspor. Jadi jaraknya jauh membawa dagangan Khadijah itu. Ekspor ke luar negeri, maka diceritakan dalam li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shayb
Gitu ya. Jadi mereka ini berdagang ke negeri apa? Yaman dan Syam itu diceritakan itu ekspor Rasulullah. Yang ketiga, bisnis beliau itu lama. Jadi tiga nih ciri dari bisnis Rasulullah. Satu, partainya besar. Yang kedua, jaraknya jauh. Yang ketiga adalah lama. Bagaimana nggak kaya? Maka ketika melamar Khadijah saja, itu berapa ratus ekor unta menjadi mahar. Khadijah. Menjadi mahar Khadijah itu bukan satu lagi Mercy, bukan. Pada waktu itu kan unta ya, simbol kekayaan. Nah, hadirin sekalian, tapi kemudian usia 40, beliau sudah mulai kepada hal-hal yang spiritual. Fokus. Usia 40, Pak. Karena ketika diangkat, mudah melirik hal-hal yang spiritual. Beliau sering menyendiri, itu meninggalkan dunia. Kita masih disibukkan pada usia 50 aja masih kita ya. Jangan 40 ya, usia 50, usia udah masih kita disibukkan oleh dunia. Gitu. Rasulullah itu usia 40 sudah mulai meninggalkan tadi kemewahan, melirik hal yang bersifat spiritual, dakwah, fokus ke dakwah, menyampaikan ajaran. Bahkan tadi kembali hadis sekalian, beliau memilih hidup miskin. Ada doa beliau hadis sekalian, boleh dihafal, boleh diingat. Tapi saya kira kita nggak siap ini untuk diamalkan doa ini. Dan kalau saya berdoa sekarang nggak mungkin diaminkan ini, Ustaz. Allahumma ahyini miskinah, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wa ba'atsni yaumal qiyamati fi zumratil masakin, bangkitkan aku ya Allah di hari kiamat bersama golongan orang-orang miskin. Ya Allah, pada akhirnya beliau memilih hidup miskin. Sampai sebuah doa dipanjatkan oleh beliau. Hidupkan Allah ya Rabb, aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Dan bangkitkan nanti di hari kiamat bersama golongan orang-orang yang miskin. Mau diamalkan Pak doa ini? Saya ulang-ulang lagi nih. Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan wa ba'athni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Hadirin sekalian, ini sebuah keberpihakan Rasulullah terhadap mereka yang tidak beruntung nasibnya di dunia. Keberpihakan beliau. Karena hadirin sekalian, di awal-awal perjuangan dakwah beliau itu banyak disokong, banyak dibantu adalah oleh golongan du'afa, orang-orang miskin. Bilal bin Rabah, orang miskin. Dan beberapa sahabat orang miskin. Jadi sangat diterima ajaran Rasulullah pertama kali adalah orang miskin. Orang kaya menjauh dari ajaran beliau. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain tidak tertarik. Hanya golongan orang-orang yang miskin gitu. Maka beliau tadi keberpihakan beliau terhadap. Tapi beliau adalah sempat menjadi manusia kaya. Jadi jangan kita ini itu hidupnya miskin enggak. Beliau pernah menjadi orang kaya. Jadi kan sentra figur Pak. Kalau jadi orang kaya contoh Rasulullah. Kalau pengen jadi orang miskin, kalau jadi orang miskin juga contoh Rasul. Jadi uswah yang lengkap. Hadirin sekalian, jadi ini adalah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terutama hadirin sekalian adalah yang kemudian kita cinta kepada Rasulullah adalah bagaimana akhlak beliau. Karena misi utama beliau oleh Allah diutus ke dunia ini adalah innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Aku diutus ke dunia ini kata Rasulullah
untuk menyempurnakan akhlak. Tapi beliau merevolusi akhlak itu dengan akhlak. Merevolusi akhlak itu dengan akhlak. Saya nggak paham ada sekarang ini ada duta-duta tertentu gitu yang dia cacat di wilayah itu. Duta korupsi. Dia pernah korupsi. Duta korupsi. Dia pernah melakukan korupsi. Duta apalagi sekarang itu? Justru yang melanggar di wilayah itu dijadikan duta gitu, dijadikan contoh. Nah, Rasulullah SAW, beliau adalah diutus sebagai duta, wakil yang akan mereformasi akhlak dengan apa? Dengan ketinggian akhlak. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW, hadirin sekalian, oleh Allah dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya Allah, saya kira tidak ada pujian yang demikian besar terhadap perilaku akhlak yang demikian besar hanya kepada Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad kau la'ala itu di atas. Khuluqin 'adzim, akhlak yang demikian agung. Bukan lafi, Ustaz ya. Bukan lafi. Lafi itu standar. Masih banyak yang menyamainya. Tapi la'ala di atas standar manusia pada umumnya akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad, engkau menempati akhlak yang demikian agung, kata Allah. Allah yang memujinya, yang menciptakan. Hadirin sekalian, tadilah yang menonjol dari akhlak Rasulullah itu adalah bagaimana beliau kasih sayangnya terhadap sesama, santun dengan sesama. Yang kedua adalah bagaimana kesabaran beliau, ketabahan beliau, gitu. Kita akan cerita di sekalian dari orang-orang terdekat beliau. Aisyah radhiyallahu anha, ketika didatangi oleh generasi tabi'in yang tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah, mereka berjumpa dengan sahabat, termasuk ada dengan Aisyah. Maka ini hikmah, Pak Arisan, hikmah kenapa Rasulullah menikahi Aisyah. Jadi ini seringkali hadisan memang dua pintu masuk ya, orang-orang yang benci pada Islam itu yang menjadi pusat menjadi pusat konsentrasi menjatuhkan itu dua. Satu kepada sosok pembawa risalah itu Rasulullah, itu tidak akan pernah berhenti. Dari dulu ya sampai hari ini gitu. Dulu ada durasi film Fitnah ya yang dibuat oleh Wilders, seorang anggota parlemen di Belanda itu. Ada durasi namanya film Fitnah, yang sangat keji menggambarkan seorang Rasul yang kejam gitu. Sampai dulu almarhum Kiai Hasyim Muzadi itu menulis saya di Republika itu, dengan bahasa beliau itu, Wilders telah meludah ke langit. Saking bencinya Pak, Wilders telah meludah ke langit dan ludahnya itu menciprati. Karena kekejian Pak, kekejian menggambarkan sosok Rasul. Dulu ada di Denmark juga ada seorang tabloid ya, tabloid apa itu? Mas Oke ya. Ada di Paris ya, Hebdo apa itu. Bagaimana mereka menggambarkan sosok Rasulullah gitu. Dengan segala usaha merendahkan beliau, menghinakan beliau. Tapi ini tidak akan berhasil. Liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimma nurahu walau karihal musyrikun. Mereka berusaha memadamkan nur cahaya Allah. Liyutfi'u nurallah. Mereka dengan segala makarnya, dengan segala propagandanya, dia berusaha memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimman, justru Allah pengen menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Jadi makin dijatuhkan, makin dicaci maki, makin dijelekkan, justru itu sesungguhnya sedang mengangkat kemuliaan Rasulullah. Jadi kalau orang dijatuhkan sebenarnya,
Kalau dia orang baik, kalau dia orang mulia, tetap aja dia justru akan naik kemuliaan. Gitu. Jadi sekalian kembali lagi, akhlak beliau dipuji oleh Allah. Wa innaka lam. Nah, datang generasi tabi'in, datang kepada Aisyah, pengen tahu, dan ini dasar, ini kembali lagi, ini hikmah kenapa Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah. Beliau kan punya istri menurut sebagian 11, menurut sebagian 13 Rasulullah. Ini kekhususan, Pak. Kekhususan kepada seorang nabi. Kalau kita dibolehkan 4 aja ya, dibolehkan, bukan disunahkan. Bukan diharamkan juga. Ini kadang-kadang nih kalau sudah poligami, orang kemudian ada yang seolah-olah paling sunnah gitu, padahal enggak. Atau seorang kemudian menjadi seolah melanggar sunnah gitu, enggak juga. Ini kan pada posisi netral, dibolehkan dengan persyaratan ketat gitu. Jadi kalau kultur di kita memang Ustaz ya agak ini ya agak berat lah. Tapi kalau kita misalnya ke Mekah, kalau kita jalan-jalan dulu di di Laut Merah gitu, sore-sore Pak. Banyak sekali pasangan muda-muda itu digandeng istrinya 2 gitu ya. Karena kultur sudah terbiasa dengan, bukan hal yang tabu gitu, bukan hal yang tabu. Tapi ini juga bukan dianjurkan ya, dibolehkan. Ya. Jadi yang kemudian berpoligami jangan merasa ini sunnah, ini paling hebat gitu. Tapi juga kita jangan menganggap merendahkan orang menjadi kemudian pandangan kita menjadi agak rendah, enggak. Biasa aja, boleh, dibolehkan. Dibolehkan dengan persyaratan yang ketat. Sampai jam berapa, Ustaz? Saya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nah, hadirin sekalian, ini kekhususan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dengan dinikah dengan banyak istri ini ada apa di sananya? Ada misi dakwah dan kemanusiaan. Saya ulang ini hadirin sekalian. Jadi ini sosok pintu masuk nih merendahkan Rasulullah itu adalah orang yang gila wanita. Ini harus diluruskan. Termasuk terhadap Aisyah. Beliau telah menikahi seorang perempuan di bawah umur gitu ya. Ini harus diluruskan. Jadi orang yang gila wanita 11 atau 13 gitu ya. Kemudian pernah menikahi Aisyah, ini perlu diluruskan. Nah, hadirin sekalian, ada misi ketika beliau menikahi perempuan-perempuan itu adalah dakwah dan kemanusiaan. Ini catatannya, dakwah dan kemanusiaan. Salah satu hadirin sekalian contoh dakwah dan kemanusiaan adalah Saudah. Saudah itu datang kepada Rasulullah, beliau sudah tua, meninggalkan banyak anak, suaminya gugur di medan perang, Pak. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sekarang sebatang kara ya Rasulullah. Anak-anak saya masih banyak ya Rasulullah. Saya tidak ada lagi orang yang kemudian mendampingi dan melindungi kehidupan saya dan anak-anak saya. Kata Rasulullah, baik, akan aku carikan dari sahabat untuk menikahimu. Kata Saudah, bukan itu ya Rasulullah. Dia pengen dinikahi oleh Rasulullah. Bentuk kecintaan Rasulullah kepada umatnya, dan Allah ingatkan, maka dinikahilah Saudah. Seorang perempuan yang sudah berumur, janda berumur, dan dia meninggalkan banyak anak. Kira-kira kalau ditawarkan ke kita janda yang sudah, mohon maaf, tua gitu, anaknya banyak gitu, kira-kira kita mau nggak? Rasulullah kecintaan dinikahi Rasulullah. Dakwah dan kemanusiaan. Kita mungkin memilih yang masih muda, yang kaya raya dan tidak punya anak. Itu pilihannya. Kalau kita ya, jadi yang masih muda bolehlah, yang masih muda, yang kaya raya gitu, dan dia tidak punya anak. Nah, boleh baru kita. Rasulullah sudah tua, punya banyak anak. Tidak menariklah secara fisik. Kecintaan kepada umat dinikahi oleh Rasul. Beliau menikahi misalkan seorang yang dari
tokoh kepala suku, dinikahi oleh beliau. Supaya ini suku ini kemudian berbondong karena pengaruh suku ini dan seluruh ininya masuk ke Islam, dinikahi oleh Rasul. Dakwah nih. Sofia ada lagi, gitu. Nah hadirin sekalian, ini motivasi tertinggi beliau adalah dakwah. Dan ini tidak dibaca oleh orientalis. Wah Muhammad, Rasulullah hadirin sekalian kalau pengen menikahi perempuan tinggal memilih wanita mana yang paling cantik di Arab. Tapi beliau tidak memilih itu. Nah hadirin kepada Aisyah itu menurut sebagian memang dinikahi oleh Rasulullah di usia 6 tahun menurut ahli sejarah 6 tahun, tapi dicampuri oleh beliau pada usia 9 tahun di Madinah. Jadi di Mekah sudah dinikahi, hijrah ke ini kemudian beliau nikahi. Tapi sebagian dinikahi di usia 9 tahun, 3 tahun kemudian di Madinah baru dicampuri oleh beliau. Tapi kan wanita Arab itu usia-usia dulu itu sudah matang lah gitu ya, di usia-usia itu. Gitu. Nah, hadirin sekalian, apa hikmah nih? Apa hikmah di balik pernikahan Aisyah? Aisyah itu cirinya masih muda tadi, memang cantik Aisyah ini. Tapi juga beliau adalah cerdas. Ini Pak. Beliau cantik, beliau ini masih muda, dan beliau adalah cerdas. Apa hikmahnya dengan menikahi Aisyah tadi yang cerdas ini, hadirin sekalian? Istri-istri lama beliau yang sudah tua-tua dengan Rasulullah meninggal, ikut meninggal. Tapi Aisyah bertahan lama. Artinya apa nih sekalian? Para generasi tabi'in, sahabat, Aisyah ini menjadi tempat bertanya bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Jadi Aisyah ini menjadi pintu bagaimana orang bertanya terhadap apa nilai ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita tidak mengenal Pak bagaimana, kan seluruh kehidupan Rasulullah kan contoh. Bagaimana mandi junub Rasulullah? Dari siapa sumber ini mandi junub Rasulullah? Dari orang terdekat. Orang terdekat siapa? Istrinya. Kita tidak bisa mendapatkan misalkan informasi dari istri yang sudah meninggal, yang sudah sepuh, meninggal mereka. Kita bisa mendapatkan informasi itu dari orang terdekat beliau. Orang terdekat beliau adalah Aisyah, yang masih hidup lama karena masih muda dan cerdas. Maka banyak hadis itu lahir dari Aisyah, an Aisyah, karena beliau cerdas. Di samping Abu Hurairah, periwayat hadis adalah dari Aisyah. Mandi junub bagaimana? Dari Aisyah. Bagaimana tidur beliau, bagaimana bercampur beliau dengan istrinya. Dari siapa itu? Dari Aisyah. Nggak mungkin dari Abu Hurairah. Ini adalah hikmah. Aduh, udah jam 6 ya. Saya lihat. Saya kira ini sedikit aja Pak, biar nggak nanggung. Jadi datang kepada Aisyah, generasi tabi'in ini nanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana Pak respon Aisyah? Berlinang Pak air matanya. Gak jawab, tertegun. Bagaimana akhlak Rasulullah, wahai Aisyah? Saya pengen dengar langsung dari orang terdekatnya. Tertegun Aisyah, tidak bisa menjawab, hanya linangan air mata. Beberapa saat kemudian Aisyah menjawab, seluruhnya indah. Karena khuluquhu al-Qur'an. Seluruhnya indah, akhlak beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau pengen tahu akhlak Rasulullah, bacalah Al-Qur'an. Orang terdekat Pak merasa kehilangan dengan linangan air mata. Bagaimana tidak indah kata Rasulullah, kata Aisyah. Beliau adalah orang yang pandai menyederhanakan persoalan rumah tangga. Aisyah pulang dari pengajian begini Pak ke rumah, ada makanan hari ini. Ya Rasulullah, tidak ada makanan hari ini. Udah miskin tuh Pak. Ya udah, kalau nggak ada makanan, aku puasa hari ini. Disederhanakan masalah. Ada makanan Aisyah hari ini, tidak ada makanan ya Rasulullah. Ya udah, masak nggak hari ini Aisyah? Nggak masak ya Rasulullah. Ya udah, aku puasa aja. Kita pulang begadang Pak, pagi-pagi nanyain nasi uduk, ada nasi uduk? Nggak ada. Saya kira ini akan beda yang kejadian
dengan Rasulullah dengan kita gitu ya. Akan kejadiannya beda. Rasulullah pandai menyederhanakan masalah. Kata Aisyah, beliau menghargai istrinya. Terkadang kalau aku hidangkan air panas begini Pak, Rasulullah tidak pernah meniup-niup air, hanya dipegangin aja. Kata Aisyah, kenapa ya Rasulullah kau tidak meniup-niup? Saya khawatir ketika aku meniup menyinggung perasaanmu Aisyah yang telah menghidangkan air. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Terbaik kalian adalah yang terbaik buat keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. 11 istri Pak. Ini contoh nanti kan. Kan 11 ini mewakili karakter perempuan-perempuan Pak. Ada karakter yang mungkin lembut, ada karakter yang, maka contoh Rasulullah. Kan ini kenapa Rasulullah banyak istri? Karena kan setiap perempuan itu punya karakter tertentu. Ya walaupun karakter umumnya adalah katanya cerewet saja. Cerewet perempuan. Karakter umumnya gitu. Nah, contohlah kepada Rasul. Jadi ini perlu diluruskan nih bagaimana akhlak Rasulullah. Mencoba direndahkan itu dari pintu-pintu seperti itu. Gitu. Saya kira udah antara kita hampir jam 6 Pak. Jadi itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah, kesempurnaan dari Allah, dan Allah benarnya dari kehilapan dan kekurangan saya. Demikian yang sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik Pak. Jadi istilah ya, istilah. Junjungan kita betul Pak. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dijunjung lah oleh kita ditinggikan oleh kita, ditinggikan, ya dimuliakan. Jadi kita yang memuliakan beliau. Sebenarnya tidak dimuliakan oleh kita juga tetap beliau manusia mulia. Karena tadi oleh Allah dimuliakan. Jadi ini junjungan kita. Ya. Jadi sedikit dari sekalian ini kenapa kita angkat ini gitu di bulan Rabiul Awal ini. Saat ini kan kita sedang mengalami krisis yang parah lah, menurut saya krisis yang parah. Yaitu krisis keteladanan, krisis keteladanan. Hari ini kita tidak punya figur yang sosok yang memang betul-betul mewakili kita sebagai umat Islam gitu. Maka mudah-mudahan dengan kita angkat kehidupan Rasulullah menjadi oase penyejuk gitu. Ini kekeringan tadi hati untuk kemudian rindu terhadap sosok yang bisa mewakili umat ya, yang punya integritas gitu ya. Itu yang menjadi contoh buat kita. Dulu kita masih punya mungkin dulu awal ada Buya Hamka ya. Ada misalkan dulu pendiri NU, pendiri Muhammadiyah gitu ya. Sekarang hadirin sekalian nyaris gitu. Kita ini krisis keteladanan tadi, krisis keteladanan. Demikian Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين